Pemirsa, pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK hingga CEO Danantara menggelar dialog dengan pelaku pasar modal di Hall Bursa Efek Indonesia. Ada 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulasi. Dialog antara pemangku kebijakan sektor keuangan dan pelaku pasar modal dilakukan Minggu sore kemarin di gedung Bursa Efek Indonesia. Pertemuan ini sekaligus momen perkenalan bagi pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederike Widyasari Dewi kepada pelaku pasar modal. Friederike menyebut ada 8 langkah yang akan dilakukan untuk percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Langkah ini terbagi ke dalam 4 klaster, mulai dari likuiditas, transparansi, tata kelola, dan sinergitas. 8 rencana aksi yang kita susun, ya. Ini kita kelompokkan menjadi 4 klaster gitu ya. Yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float. Kemudian yang kedua adalah untuk transparansi. Kemudian klaster tata kelola dan juga enforcement. Dan juga sinergitas. Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menyebut investor luar negeri mengapresiasi langkah yang diambil OJK demi IHSG membaik. Selanjutnya boleh pose. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Baik, terima kasih. Pasar modal Indonesia kembali menjadi perhatian dunia di tengah dinamika global dan meningkatnya sensitivitas investor terhadap tata kelola setelah BEI melakukan pertemuan dengan MSCI sore tadi. Otoritas Jasa Keuangan ini menegaskan seluruh aktivitas perdagangan tetap berjalan teratur, wajar, dan efisien. Sementara itu, dari pihak Danantara menilai tekanan pasar saat ini merupakan bagian dari proses penyesuaian. Memastikan bahwa OJK bersama seluruh SRO memastikan ya seluruh perdagangan dilakukan secara teratur, wajar, efisien, dan kami menghimbau kepada seluruh investor di tanah air, seluruh investor pasar modal untuk tetap tenang, tidak panik, dan kalau kita melihat kalau investasi di saham di pasar modal itu kan ngelihat jangka panjang ya, lihat fundamental ekonomi kita sangat baik, dan juga kalau kita melihat prospek ke depan juga sangat baik. Jadi tolong jangan panik ya, tetap tenang. Kita semua di sini OJK, we are doing our job ya. Kita memastikan semuanya dapat dilaksanakan dengan baik begitu ya. Sekarang memang the devil is in the detail, harus detail nanti ke depannya. Tentu kami sebagai market participant juga merasa ini sesuatu yang nantinya tentu akan makin baik buat pasar modal kita. Mungkin juga observasi tadi dari Ibu Ketua, satu memang secara makro pasar di Asia memang sedang mengalami tekanan dan juga komoditas juga sedang mengalami tekanan. Dan yang melihat hari ini mungkin dari sisi investor terjadi rebalancing. Yang kemarin saya bicarakan bahwa ada uninvestable asset bahasanya atau stock yang dibicarakan oleh MSCI itu, sekarang yang kalau dilihat adalah peningkatan investment dari institusi, baik dari dalam dan luar negeri. Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Bang Jo, kalau kemudian ini proses penyesuaian yang harus dilihat jangka panjang, apa kemudian rekomendasi kira-kira yang bisa diberikan untuk perbaikan pasar modal Indonesia? Ya, jadi saya pikir memang setidaknya ada 3 pilar yang harus diperkuat. Ya. Yang pertama adalah bagaimana penguatan kualitas dari emiten itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kedalaman transaksi, dan yang ketiga adalah bagaimana peningkatan confidence ya, ataupun bagaimana kepercayaan pasar. Dalam hal ini kalau kita bicara kualitas dari emiten, memang ada KPI-nya bursa untuk bagaimana menargetkan IPO ya, tapi juga harus kita lihat lagi bagaimana kualitas emitennya, bagaimana dari sisi keterbukaan informasinya. Itu juga mungkin harus diseleksi lebih ketat lagi ya. Artinya jangan sampai nanti pergerakan harga sahamnya dari emiten tersebut tidak merefleksikan kinerjanya. Jadi benar-benar yang IPO ini adalah benar-benar yang berkualitas gitu ya. Jadi kita tidak melihat hanya sekedar IPO saja, tapi juga bagaimana emiten ini benar-benar berkualitas ya. Yang tadi menggambarkan kondisi ekonomi kita pada kenyataannya. Yang kedua adalah tadi bagaimana kedalaman transaksi ya. Jadi tadi Bu Ketua OJK juga mengatakan bahwa
investor kita mungkin harus ditingkatkan juga literasinya, ya, kedalaman pemahaman untuk berinvestasi jangka panjangnya harus ditingkatkan lagi, karena mungkin banyak dari generasi muda kita yang FOMO, ya, pada saat ada satu beli saham ini dia ikut-ikutan gitu, sehingga pemahamannya belum terlalu dalam, ya, artinya makanya ini juga terkait dengan tadi bagaimana peningkatan literasi itu penting sekali dari sejak dini. Yang ketiga tadi adalah bagaimana penegakan pengawasan, ya, dan juga transparansi ini penting sekali, ya, bagaimana menunjukkan OJK dan juga bursa meningkatkan tadi, ya, penegakan, dan juga misalkan ada transaksi yang tidak wajar, ya, tadi seperti Pak Rian sampaikan, ini harus diberikan punishment-nya gitu, ya, agar tadi emiten-emiten ataupun transaksi yang tidak wajar itu benar-benar dia tidak melakukannya lagi di kemudian hari, sehingga kembali lagi transaksi yang muncul di pasar modal kita itu adalah memang transaksi yang real, ya, dan tadi merefleksikan kinerja dari emiten-emiten tersebut sendiri, dan sehingga pasar modal kita pun juga akan berkembang dan bertumbuh dengan sehat sekali. Oke, baik Pak Rian, kalau tadi sudah disampaikan 8 rencana aksi lah untuk perbaikan pasar modal Indonesia. Kalau Pak Rian punya berapa rekomendasi untuk perbaikan pasar modal kita? Begini, amatan saya, ya, rekomendasi dari pemerintah tadi bagus. Cuman itu sifatnya masih puisi, belum prosa. Puisi itu pahlawanku, apa-apa. Itu cuma sebaris-baris. Prosanya panjang itu. Nah, untuk itu apa yang kita kerjakan? Nah, tentunya kita nggak bisa instan, ya, prosesnya panjang. Tapi saya mau ada 2 hal yang saya ingin angkat di forum ini. Nomor 1, ketika dulu Ignatius Jonan memperbaiki KAI, maka pertama-tama dia menghilangkan calo. Ini calonnya BE, calonnya Bursa Efek buang semuanya. Calo itu 2. Satu yang dia memainkan goreng-goreng, kedua buzzer. BI akan bekerja sama, ya kita harapkan Bursa Efek sama Komdiji berbicara. Tolong dong dia nggak boleh lagi ada buzzer-buzzer itu, karena biar fundamental benar kata Pak Joshua tadi. Karena ini bukan masalah yang namanya FOMO tadi. This is the real business. Jadi nomor 1, yang memang real. Tadi nggak diomongkan karena mungkin nggak tahu kenapa nggak, ya. Hilangkan calo. Calo mereka yang anti literasi. Kenapa? Literasinya ada tapi dicaloin di situ. Literasi termasuk bagaimana calo-calo hilang. Kalau memang dia trader maklar itu kan perantara, fine. Tapi calo enggak. Kalau calo ngeblangnya gede dia, buzzer nggak boleh lagi. Pertama. Kedua, mungkin saya keliru, ya, tapi rasa-rasanya ketika organisasi dalam masalah, maka betul yang diganti adalah pertama kali CEO. Tapi untuk kasus yang namanya OJK sama Bursa Efek ini, mungkin saya keliru, tapi menurut teman saya, kok kedua CEO ini bukan somebody yang publik mengenal gitu loh. He's not public figure gitu loh. Sehingga saya agak galau juga. Kalau saya memilih orang perbaiki Bursa Efek karena klubnya adalah governance, maka saya cari orang governance. Kalau dewanya turun. Misalnya itu namanya itu adalah yang namanya itu Eri Riana itu, dewanya itu. Dia pernah jadi ketua KPK, turun. Memperbaiki 3 tahun lah atau 2 tahun. Baik, jadi nggak bisa somebody unknown to be there. Karena masyarakat bukan perlu yang memang profesional itu gampang diukur. Kepercayaan. Gini loh. Kalau misalnya saya memilih yang namanya itu pemimpin redaksi TV, maka saya tarik Pak Lalu Marah. Kenapa? Dia punya jam terbang, punya keterkenalan gitu, ya. Jadi memang suka nggak suka, ini menunjukkan bahwa kita mengalami krisis people, krisis SDM. Sampai mencari SDM untuk, maaf loh ya, Bursa Efek dan OJK pun nggak dapat baik, gitu loh. Pak Rian. Baik, Bang Joshua, ini prediksi, tidak hanya skor bola yang kita prediksi. Tapi bagaimana optimisme untuk kondisi pasar besok akan hijau setelah pertemuan dengan MSCI? Ya, harapannya tentunya dengan tadi pertemuan sore ini saya berharap sih bahwa confidence-nya akan makin pulih, ya, di perdagangan besok, dan juga kita melihat juga bagaimana data-data tadi pagi juga data dari BPS juga menunjukkan bahwa surplus perdagangan kita masih berlanjut, lalu juga data inflasi kita pun juga masih tetap terkendali, dan ini menjadi modal, ya, bahwa kondisi ekonomi kita tetap stabil, ya, dan tentunya kita berharap juga bahwa beberapa hari ke depan pun juga kita akan menantikan data pertumbuhan ekonomi kuartal keempat, yang artinya optimisme pertumbuhan ekonomi pun juga kita melihat bahwa cukup tinggi, ya, di kuartal keempat tahun lalu, sehingga ini pun juga akan memberikan confidence bagi para pelaku usaha, para pelaku pasar modal, agar tetap tadi juga disampaikan juga jangan sampai panik dan berperilaku tenang, agar tadi
Kalau kita tenang, tentunya harapannya tadi bahwa keputusan berinvestasi kita pun juga akan jauh lebih clear, dan harapannya tadi kita perlu memanfaatkan justru ya pada saat asing keluar, justru kita perlu memanfaatkan di mana momentum investor domestik justru yang kita harus kita mengambil opportunity karena ada kemungkinan capital gain-nya pun juga bisa terjadi. Oke, kita jaga optimisme itu, pasar kembali hijau, kondisi ekonomi kita stabil. Terima kasih Bang Joshua Pardede, terima kasih Pak Rian malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda. Usai jeda kami akan kembali hadir.